Feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan salah satu aliran dalam teori feminisme yang menekankan pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, hukum, dan partisipasi politik. Aliran ini berpandangan bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena hambatan-hambatan sosial dan hukum. Feminisme liberal hadir sebagai sebuah perspektif yang mendorong kesetaraan hak dan kesempatan, bukan sekedar wacana, tapi sebuah gerakan yang menegaskan bahwa setiap individu, tanpa melihat gender, memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan memimpin. Dalam konteks organisasi mahasiswa, feminisme liberal menjadi kunci untuk membuka ruang partisipasi yang adil, mendorong agar setiap individu tidak hanya menjadi anggota, tetapi juga pengambil keputusan, tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga pemimpin. Lewat video ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana nilai-nilai feminisme liberal diterapkan dalam organisasi himpunan mahasiswa sosiologi. Bagaimana kesetaraan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi nyata dalam struktur, budaya, dan dinamika kepemimpinan mahasiswa. Baik, kenalkan nama saya Yowan Christian Shalom. Saya biasa dipanggil Shalom dan saya posisi di himpunan sosiologi sebagai bendahara. Ketua himpunan itu sebenarnya kalau dari pandangan saya sendiri menjadi hal yang tidak begitu dipermasalahkan begitu. Karena memang kalau dilihat dengan berbagai macam organisasi, ya untuk perempuan sebenarnya itu masih diwajarkan saja gitu. Tidak ada masalah-masalah tertentu gitu. Kalau untuk kualitas sebagai ketua yang saya lihat sekarang ini menurut saya cukup baik, tapi ada plus minusnya. Kalau untuk plusnya saya melihat memang ketua Himasos ini atau Erin ya sangat bagus dalam menghadapi anggota-anggota setiap divisinya dengan ketenangannya, dengan kesabarannya. Disitulah yang saya lihat dalam kualitas kepemimpinannya, dan ia juga bukan menggeserkan satu pihak, tapi dia menjadi penengah di dalam anggota-anggotanya gitu. Kalau di awal saya melihat ketua sebagai perempuan, apalagi memang saya lihat udah 2 periode ini, 2023 dan 2024 itu perempuan, menurut saya ada kurangnya peran laki-laki sih, tapi memang tidak bisa dipermasalahkan juga perempuan untuk 2 periode ini perempuan sebagai ketua, karena memang yang saya lihat peran sebagai laki-laki juga tidak ada yang mau minat begitu menjadi ketua himpunan. Ya itu sih untuk first impression saya. Yang saya lihat tidak begitu kelihatan sih, karena saya juga mungkin tidak begitu mendalami dalam setiap anggota Himasos, tapi yang saya lihat secara langsung belum ada permasalahan tentang ketua sebagai, maksudnya perempuan sebagai ketua himpunan begitu yang saya lihat. Ya, kalau dalam organisasi ini yang saya lihat, saya sebagai bendahara dan khususnya saya juga laki-laki, karena saya hanya laki-laki di dalam BPH himpunan, justru saya seperti emaskan, enggak juga, tapi lebih banyak peran laki-lakinya ke saya gitu. Kayak contohnya kalau misalnya saya dengan anggota-anggota laki-laki lain untuk memfollow up setiap kegiatan seperti KBM, badminton, ataupun merangkul pada teman-teman yang laki-laki, saya diperankan untuk memfollow up yang seperti itu gitu. Jadi saya tidak merasa
diasingkan begitu atau tidak diberikan job, tapi saya tetap dihargai sebagai BPH, bukan hanya sebagai bendahara, tetapi bagaimana saya bisa uh, merangkul pada teman-teman anggota laki-laki begitu. Ya, boleh beli satu contoh kali ya. Satu contoh. Ya, kalau untuk setiap keputusan dan pengerjaan dalam suatu kinerja, contohnya dalam multimedia, karena koordinatornya cowok, Brian sebagai koordinator multimedia, ada satu job desk yaitu membuat korsa, baju himpunan, sama lanyard dan lain sebagainya. Saya lupa detailnya seperti apa, tapi saya lihat ketua ini berdiskusi dengan cowok memang bukan memang sih, memang baik-baik saja begitu, setara, tidak ada kesenjangan dalam gender, juga tidak ada. Ya mungkin paling cuma kinerja dari multimedianya saja yang mungkin perlu di follow up oleh ketua. Untuk saat ini mungkin adalah, tapi satu hal dua yang kecil saja, karena memang saya lihat yang harusnya pekerjaan laki-laki, contohnya mengangkat barang atau segala macam, atau menyediakan perlengkapan, itu mungkin kurang dari peran laki-laki. Tapi kalau dia lihat lagi sih, memang itu dari koordinator atau pengurusnya itu memang dari perempuan itu sendiri. Jadi ya mungkin perlu diajak juga laki-laki untuk mengerjakan sesuatu atau membersihkan, contohnya lah membersihkan ruang himpunan begitu. Itu kan perlu ada laki-laki. Nah, itu yang mungkin saya lihat hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil saja sih untuk itu. Tapi tidak ada hal yang signifikan untuk ketidaknyamanan dalam gender. Membuka karena memang kalau dapat dilihat di sini, ketua sekarang saja perempuan begitu ya. Di sini bisa dibuktikan bahwa bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi ketua, tetapi perempuan juga bisa menjadi ketua himpunan begitu. Tapi karena memang adanya untuk periode ini perempuan saja yang mau menjadi ketua, ya berarti ya karena itulah dua perempuan ini menjadi, selama 2 periode inilah perempuan yang menjadi ketua himpunan gitu. Ya untuk berikutnya diharapkan sih memang untuk laki-laki menjadi ketua himpunan dan mungkin memegang beberapa divisi koordinator gitu, menjadi laki-laki. Ya untuk saat ini saya melihat laki-laki walaupun hanya sedikit, tetapi laki-laki ini bukan berarti pasif gitu. Dan saya melihat di sini bentuk kedukungannya juga kuat karena mereka juga mungkin tidak merasa terasingkan, tetapi juga membantu begitu, membantu kalau misalnya ada kesulitan dalam atau membutuhkan peran dari laki-laki, mereka mau berinisiatif membantu gitu. Untuk saat ini ya, karena dibuka juga untuk pemimpin himpunan, diharapkan juga untuk laki-laki begitu. Tapi karena memang kurangnya aja laki-laki yang minat untuk menjadi ketua himpunan, ya jadinya ya perempuanlah yang menggantikan posisi kepemimpinan begitu. Menurutmu kenapa laki-laki kurang minat dalam memimpin? Saya kurang tahu pasti kenapa, tapi karena mungkin nggak mau ribet kali ya, atau orang-orangnya itu bukan berjiwa kepemimpinan begitu, mungkin hanya di belakang layar atau bagaimana, yang berminat dalam himpunan ya. Karena memang kalau mau menjadi ketua himpunan harus
minimal 1 periode, dan berikutnya ia bisa menjadi pemimpin. Kalau mau ambil contoh, teman saya ada di dalam koordinator multimedia, dia tidak mau menjadi ketua karena memang terlalu ribet dan itu sangat memboros tenaga gitu. Mungkin di pandangannya seperti itu begitu, tapi saya akan menjadi ketua himpunan berikutnya. Terus menurutmu kenapa perempuan hanya mengajukan diri gitu mas sebagai pemimpin? Apakah mereka benar-benar cocok untuk memimpin, atau karena keterbatasan tidak ada kurangnya minat menjadi pemimpin itu, makanya mereka maju untuk menjadi pemimpin? Ya, dari pertanyaan itu sudah menjawab, karena memang kurangnya minat, dan juga kalau dibilang perempuan ini mau karena terpaksa mungkin, atau karena nggak ada yang mau, ya sudahlah jadinya perempuan yang menjadi ketua himpunan begitu. Tapi perlu digarisbawahi juga, yang saya lihat ini untuk ketua himpunan sekarang, yaitu bukan hanya terpaksa, tapi memang karena kerelaan hati begitu. Karena memang secara kinerjanya yang saya lihat juga, dia sebagai pilar begitu. Yang saya tanya pasti dia tahu gitu. Kalau misalnya masalah-masalah birokrat atau masalah-masalah kegiatan, ia lebih tahu begitu. Jadi mungkin ya dia cocok-cocok saja menjadi pemimpin karena secara kinerja ia juga sudah matang gitu. Berarti menurutmu ketua himpunan sekarang itu emang pantas menjadi pemimpin karena dia memiliki kapasitas untuk memimpin? Yap, betul sekali. Ya, untuk kebebasan individu dan kesetaraan ini sebenarnya menurut saya nggak jauh beda ya. Kenapa begitu? Karena memang setiap pribadi ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan gitu. Nah, kalau misalnya bawa contoh di dalam himpunan saat ini yang kalian ambil dari studi ke sini, yang saya lihat, saya sebagai junior, memang karena saya junior dan ketua himpunan saya yang lebih besar kapasitasnya atau senior, saya merasa mempunyai kebebasan begitu. Kenapa? Karena saya bisa berpendapat, bisa bertanya, bisa mengerjakan job desk yang mungkin di luar dari saya, karena memang jujur saya orangnya bukan yang diam-diam aja, tapi saya suka bergerak gitu. Jadi ketua ini memberikan saya peluang untuk bergerak dalam berbagai macam permasalahan. Kalau bawa contoh seperti bendahara kegiatan. Sebenarnya bendahara kegiatan ini nggak boleh dari BPH Himasos karena memang diharuskan dari yang di luar BPH. Nah, karena memang tidak ada, dan saya juga tidak paham kenapa nggak ada bendahara ini, dan saya mengajukan diri untuk menjadi bendahara kegiatan, walaupun itu ada sedikit permasalahan, tapi dalam satu kasus, akhirnya dari ketua SMF memperbolehkan, dan dari ketua ini sendiri juga memperbolehkan. Di sini bukan berarti, di sini saya lihat kebebasan saya bisa bergerak atau bisa berperan di dalam bidang lain, bukan hanya bendahara Himasos, tapi saya bisa mengikuti dalam bendahara kegiatan. Nah, ini dapat digarisbawahi, bukan berarti ia menuruti kata SMF, tapi ia juga punya hak gitu. Kalau aku mau menjadi bendahara kegiatan boleh atau enggak gitu. Ya karena nggak ada, ya sudah, dikasihlah saya menjadi bendahara kegiatan. Dan contoh lainnya seperti ini jangan dibawa kemana-mana ya. kita aja. Soalnya ini ya dapur lah istilahnya. Tapi untuk spesial untuk studi kasus ini saya membuka sedikit dapurnya. Jadi memang angkatan 24 ini BPH Himasos ini melihat kurangnya
penggerakan atau kurangnya inisiatif. Jadi saya mengajukan diri untuk bergerak dan merangkul mereka ini yang kurang inisiatif, dan dari ketua ini sendiri memperbolehkan begitu. Di sini dapat dilihat kalau dia ketua bukan hanya benar-benar dia yang harus menggerakkan ini, dia yang harus mempertanggungjawabkan ini, tetapi dia juga bisa memberikan saya peluang untuk membantu teman-teman divisi yang lain atau merangkul follow up teman-teman yang kurang inisiatif gitu. Yang saya lihat ini karena saya bendahara, ini khususnya di BPH, saya melihat ketua sebagai perempuan atau Erin. Saya banyak belajar sih, bagaimana belajar kesabaran, bagaimana cara memanage kinerja teman-teman, bagaimana cara menghadapi teman-teman atau anggota-anggota yang mungkin bermasalah begitu. Saya banyak belajar di situ, dan saya juga belajar kalau di sini sebagai pemimpin itu tidak hanya laki-laki, tapi sebagai perempuan juga yang bisa atau mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. Untuk Himasos, khususnya dalam kesetaraan gender, diharapkan untuk kedepannya yang sudah sempat dibahas, bukan hanya perempuan yang menjadi pemimpin, tapi untuk berikutnya pemimpin yang berpegang bisa laki-laki begitu. Dan juga untuk kedepannya harapannya kesetaraan gender ini bisa berjalan, bisa diterapkan untuk periode berikutnya. Nah, pesan saya untuk generasi berikutnya, kiranya organisasi himpunan ini, Himasos ini menjadi pilar atau menjadi teladan bagi organisasi lain kalau kita harus menyetarakan hak perempuan dan hak laki-laki, bukan hanya laki-laki yang sebagai pemimpin atau yang bisa berbicara, tetapi perempuan juga bisa menjadi pemimpin dan bisa bersuara begitu.